Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Repisa, mahasiswa IAIN Palopo, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam video kali ini, saya dan teman saya akan memaparkan sebuah materi dari makalah kami yang berjudul distribusi. Yang pertama kita ketahui di sini adalah pengertian dari distribusi. Nah, pengertian dari distribusi tersebut adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut bahasa, distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat. Nah, di mana saluran distribusi juga digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke tangan konsumen. Selain itu, ilmuwan ekonomi konvensional Philip Kotler mendefinisikan distribusi. Distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen. Dan materi yang kedua yaitu tujuan distribusi. Tujuan distribusi yang pertama, satu, menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Keempat, menjaga kontinuitas produksi. Yang kelima, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Keenam, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Dan adapun fungsi dari distribusi tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi yang pertama yang saya bahas ini adalah fungsi pokok distribusi, yaitu pengangkutan atau transportasi. Yang kedua, penjualan. Yang ketiga, pembelian. Yang keempat, penyimpanan. Kelima, pembagian standar kualitas barang. Keenam, penangguhan risiko. Dan fungsi distribusi yang kedua yaitu fungsi tambahan. Yang menjadi fungsi tambahan distribusi menyeleksi. Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha. Yang kedua, mengepak atau mengemas. Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian, maka barang harus dikemas dengan baik. Yang ketiga, memberi informasi. Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberikan informasi yang baik. Informasi yang paling tepat bisa melalui iklan. Dan sistem saluran distribusi. Nah, sistem saluran distribusi yang saya akan bahas di sini, yang pertama, produsen ke konsumen, disebut saluran langsung atau saluran non-tingkat, yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Yang kedua, produsen pengecer konsumen, disebut satu tingkat karena saluran yang sedang menggunakan perantara. Dalam fase konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Nah, di sini pembeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen. Yang ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer konsumen. Sering disebut saluran dua tingkat, yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah pedagang besar dan pengecer. Yang keempat, produsen, agen, pengecer, konsumen. Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, di mana melibatkan dua perantara. Hanya saja di sini bukan pedagang besar, tetapi agen. Agen di sini bertindak sebagai pedagang besar dan dipilih oleh produsen. Sasaran penjual agen di sini terutama ditujukan kepada pengecer besar. Nah, yang kelima terakhir, produsen, agen, pedagang besar, pengecer ke konsumen. Di sini terdapat tiga perantara atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer. Nah, saya serahkan kepada teman saya yaitu Retno Wulandari untuk melanjutkan materi yang saya paparkan tadi. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh teman saya Andi Repisa. Kemudian saya akan masuk dalam poin yang selanjutnya yaitu faktor-faktor saluran distribusi.
Saluran distribusi yang paling bagus dapat dilihat dari beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan pasar, kemudian pertimbangan produk, kemudian pertimbangan situasi dan kondisi, kemudian pertimbangan perantara. Kemudian yang pertama, pertimbangan pasar. Yang termasuk dalam pertimbangan pasar adalah 1. Konsumen atau pasar industri. 2. Jumlah pembeli potensial. 3. Konsentrasi geografis. Kemudian yang keempat, jumlah pesanan. Namun, bila pasarnya monopoli, maka tidak diperlukan perantara penjualan produk. Kedua jenis pasar tersebut umumnya jarang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ada jumlah produsen yang melayani pasar itu, jumlahnya pun pasti sangat sedikit. Yang banyak adalah pasar monopolistik dan pasar oligopolistik. Kemudian yang kedua, pertimbangan produk. Yang termasuk dalam pertimbangan produk yaitu adalah 1. Nilai unit. Yang kedua, besar dan berat barang. Kemudian yang ketiga, mudah rusaknya barang. Kemudian yang keempat, sifat teknis. Kemudian yang terakhir, barang standar dan pesanan. Kemudian poin yang ketiga, masuk dalam pertimbangan situasi dan kondisi. Pasar sasaran dengan geografis tertentu juga memerlukan pertimbangan perantara saluran distribusi yang sesuai. Kemudian, poin yang keempat adalah pertimbangan perantara. Dari segi perantara, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang diberikan perantara. Kemudian yang kedua, kegunaan perantara. Kemudian kita akan masuk dalam poin F, yaitu prinsip-prinsip dalam distribusi. Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggap produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian dari karunia Allah dan memperbolehkan orang-orang mencari atau memiliki modal untuk berdagang, tetapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang kedua, antara dua penyelenggara muamalah tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan kabul dalam akad-akad. Kemudian yang ketiga, tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut. Kemudian yang terakhir, jelas dan jauh dari perselisihan. Kemudian masuk dalam poin G, yaitu distribusi dalam Islam. Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satunya tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianutnya. Pembahasan mengenai pengertian sistem distribusi pendapatan tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut, juga model instrumen yang telah ditetapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya. Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur. Karena dalam Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan dalam akhirat. Kemudian kesimpulannya, distribusi ini merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran atau permintaan, kemudian pertumbuhan ekonomi atau cadangan devisa atau mata uang ataupun indeks-indeks harga di pasar non-real sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.